Ya, itulah yang saya maksud bahwa kaum milenial harus juga bersikap produktif dan positif. Ini pesan saya pada kaum milenial. Tapi terkhusus kepada pemerintah, sekali lagi, baik itu dari yang tertinggi Bapak Presiden Joko Widodo maupun kabinetnya yang dibawa mulai dari menteri sampai ke gubernur dan bupati wali kota, coba diisi akalnya juga bapak-bapak dengan ilmu hukum atau filosofi hidup bernegara atau filosofi tentang hukum. Kemudian kaum legislatif, mulai dari ketua MPR, ketua DPR, itu harus juga diisi akalnya, pemahamannya tentang filosofi yang namanya hukum dan undang-undang. Terlebih-lebih yudikatif, ya, mulai dari ketua Mahkamah Agung, ya, diisi juga. Karena saya mohon maaf ya, jujur saja kita lihat, aparatur negara kita ini hanya sebagian kecil yang mengerti tentang hukum, ya. Jadi baik itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, mereka itu sebetulnya pelaksana undang-undang, ya. Mereka mengatur, menciptakan namanya regulasi, ketentuan. Tapi mereka itu tidak mengerti tentang substansi apa yang mereka buat. Ini prihatin. Karenanya melalui dari kesempatan ini saya himbau lah, ya, saya himbau. Pertama, bagi pemerintah, kalau pemerintah yang masih ini, silakan bantu populerkan. Kami punya YouTube, Pengacara Guntur Laremba, dan Facebook. Kami tidak terafiliasi dengan pemerintah, tapi siap membantu negara, ya. Kami tidak dibayar oleh negara. Kami siap bekerja untuk membantu mensosialisasikan tentang edukasi hukum, dan kami siap memberikan penyuluhan hukum secara cuma-cuma. Kalau pemerintah merasa kami ini bermanfaat, silakan. Kami diakomodir. Tapi kalau pemerintah masih belum, tolong dibantu saya promosikan kita punya ini supaya masyarakat banyak yang tahu. Karena kami benar-benar tulus. Ini nggak ada bayaran. Bapak Presiden kami ini tidak dibayar, ya. Kemudian kepada masyarakat, hendaknya Anda belajar kepada kami, karena kami ini tidak punya motivasi yang terselubung, tidak ada, ya. Kita tidak punya motivasi terselubung yang ingin merugikan kepada masyarakat. Kami hadir di sini hanya semata-mata merasa terpanggil. Dan saya menghimbau kepada para universitas, kepada universitas di seluruh Indonesia, cobalah, ya, sosialisasikan masalah hukum dan undang-undang. Kita tahu masyarakat kita ataupun misalnya ini kaum pelajar, ya, mendapatkan ilmu pengetahuan hukum itu dari universitas. Nah, cobalah tolong diajarkan ilmu hukum yang benar. Misalnya ruang lingkup berlakunya undang-undang, kemudian apa itu peradilan, apa itu yang namanya pidana, apa itu namanya perdata, apa itu hukum tata usaha negara, apa itu hukum adat, apa itu namanya restoratif justice, apa itu namanya adjudikasi. Tolong diajarkan kepada kaum pelajarnya, ya. Ini universitas. Kita prihatin melihat bahwa bahkan dosen-dosen fakultas hukum itu, mereka itu hanya mengerti teori secara secara kulit luar, kayak kulit bawangnya, ya, kayak kulitnya bawang, ya. Saya ingin supaya yang namanya dosen mulai dari dosen yang bukan ilmu hukum maupun terutama ilmu hukum, diajarkan bahwa apa yang mereka berikan itu adalah hukum, ya, hukum. Jadi saya mengimbau kepada universitas seperti itu. Lalu kepada ini yang namanya organisasi advokat, ya,
organisasi advokat ini saya juga menghimbau supaya jangan hanya berpikir melahirkan namanya advokat, tapi coba berpikir secara luas, ya, lebih luas lagi. Boleh berbeda-beda nama organisasi advokatnya, tetapi tetap berada di satu undang-undang advokat nomor berapa nih? Nomor berapa undang-undang advokat? Ya, saya agak lupa nomornya, nomor 18 tahun 2003, ya. Ini tentang undang-undang advokat. Harus dipahami betul. Ya. Jadi jangan ada pelanggar, ada advokat yang melanggar kode etik karena bukan dari organisasi advokat yang lantas organisasi advokat lain cuma diam saja. Jadi saya pesankan terlebih, terkhusus, terutama kepada Pradi. Pradi ini adalah organisasi terbesar di Indonesia, organisasi advokat terbesar di Indonesia. Kalau saya tidak salah, anggotanya lebih dari puluhan ribu, bahkan ratusan ribu bisa. Ya, jadi hendaknya ini bisa menjadi penyeimbang daripada negara. Salah satu contoh, kalau ada kesewenang-wenangan dari kepolisian, kejaksaan, kemudian hakim membuat keputusan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, harus organisasi Pradi turun tangan. Ya, itu. Kemudian ketika ada pengacara yang melakukan pelanggaran, meskipun dari organisasi pengacara yang tidak ada hubungannya dengan Pradi harus turun. Dia tidak turun berdasarkan OA, tapi dia turun berdasarkan undang-undang advokat. Itu yang paling penting. Jadi itu kira-kira yang bisa saya tambahkan. Mungkin dari Mbak Sinta sebagai wakil dari milenial, apa yang buat Anda tertarik terkait dengan edukasi masalah hukum ini? Silakan, mungkin ada yang biasa. Mungkin saya tidak ingin berstatement Pak, tapi ingin bertanya sedikit karena sepertinya saya lihat antusias teman-teman di Facebook ini juga banyak yang tanya. Jadi saya ingin bertanya dan mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit. Saya ingin bertanya memberi pertanyaan juga ke Bapak. Anak muda ini kan sebenarnya demo itu tidak masalah ya Pak. Itu kan juga tidak dilarang oleh negara karena itu memang kita negara demokrasi. Dan sebenarnya Pak, untuk statementnya Bapak tadi bahwa remaja atau milenial sekarang mungkin terkesan hanya bisa mengkritik. Namun kan memang pemerintah dalam hal ini pemerintah juga tidak memberikan wadah kepada anak-anak muda untuk belajar hukum, karena semenjak dulu kita juga sebagai anak milenial tidak pernah terlalu mendalam diajari mengenai hukum, tentang mengenai negara Indonesia mempunyai undang-undang seperti ini. Harus kita masuk ke dunia hukum dulu, atau kita masuk kuliah jurusan hukum, barulah kita diajarkan tuh masalah hukum. Tapi teman-teman milenial, pemerintah juga tidak mengajarkan undang-undang ataupun hukum di Indonesia. Jadi sebenarnya di sini bagaimana sih Pak supaya anak milenial ini juga tergerak untuk ayo kita belajar hukum walaupun kita bukan pekerja atau bergerak di bidang hukum. Bisa sedikit aja Pak, karena antusias hari ini teman-teman di Facebook cukup lumayan bagus karena banyak yang bertanya juga. Jadi begini, sebetulnya kesalahan pemerintah ini sudah jelas. Tetapi semua kalau kita hanya bisa menyalahkan, itu tidak akan pernah berakhir. Ya, tidak ada manusia yang sempurna cuma Tuhan, ya, dan malaikat. Karena itulah, pertama-tama sebagai orang yang juga turut prihatin, saya tidak pernah berhenti untuk bersuara mengajukan atau mengusulkan supaya ada kurikulum ilmu hukum sejak dari SD. Karena saya sadar bahwa ini ketika ada kaum milenial yang bergerak senyap, baik itu secara ilmiah, akademik maupun secara frontal, ini karena disebabkan dari memang pemerintah tidak memberikan uang. Betul itu, saya setuju. Nah, tapi kaum milenial juga harusnya bersatu yang harus diusulkan. Jadi kita mengusulkan supaya ada kurikulum ilmu hukum. Jadi kita boleh protes, tapi kita minta. Misalnya, ketika ada jalan dilarang untuk dua arah, ya harus dibuatkan rambu-rambu.
jangan mahasiswa ini atau kaum milenial ini hanya terima saja, oh di sana ada larangan. Boleh dilarang, tapi harus diberikan rambu-rambunya, ya. Istilahnya memberikan solusi ya. Ya, jadi kita bukan hanya protes, tapi protes kita itu lebih ilmiah, lebih akademis, lebih logis, lebih masuk akal. Kalau kita hanya mau protes saja, mengatakan bahwa pemerintah, memang iya, karena itulah saya ngomong. Tapi ingat, yang kita persalahkan itu adalah pemerintah sekarang. Yang kita selalu persalahkan kan cuma pemerintah yang ada. Iya. Kita tidak sadar bahwa ini sudah terjadi sejak Sejak dulu. sejak lama. Jadi maksud saya, ayo, kalau memang kaum milenial terutama mahasiswa itu setuju dan sepakat dengan omongan saya, maka semua mahasiswa turun ke jalan. Usulkan supaya apa? Pemerintah harus care terhadap kurikulum ilmu hukum. Sehingga pemerintah ini akan sadar, oh iya, ini ada kekurangan kita. Jadi jangan cuma menyalahkan pemerintah nggak adil, pemerintah nggak ini. Pemerintah ini memang benar, mereka itu salah. Tapi apa artinya menyoroti kesalahan mereka kalau tidak ada solusi? Ya. Jadi harus ada solving problem. Ya, gitu kira-kira. Ada lagi? Ini Pak, ada pertanyaan dari teman-teman yang sedang menonton live. Ini saya mulai ya Pak. Ya, jelas. Memulai pertanyaannya. Pertama dari Karisma Rukmana. Ini bertanya Pak, izin bertanya yang mulia, apakah pembagian waris secara adat di suatu tempat tidak berpengaruh jika sudah masuk ke pengadilan agama? Maksud saya, adakah pertimbangan dari hakim jika pembagian warisan sudah dilakukan secara adat? Jadi begini, sebetulnya sebelum kita mengenal undang-undang, itu yang pertama hadir di negara kita itu adalah budaya. Dan hukum yang paling tertinggi itu adalah kesepakatan. Hukum bicara masalah waris, adat, ya. Jadi bicara masalah waris itu ada dua yang mengatur. Ada tiga. Satu adalah kalau negara berdasarkan undang-undang, ya, undang-undang perdata. Kalau agama adalah kompilasi Islam. Kalau kita pakai budaya berdasarkan kebiasaan. Jadi apapun undang-undang yang tertinggi itu bukan hukum negara, tapi undang-undang yang tertinggi adalah kesepakatan. Sehingga saya selalu menganggap bahwa baik itu undang-undang yang dibuat zaman Belanda maupun zaman sekarang, itu tidak boleh mengalahkan yang kesepakatan. Putusan pengadilan hakim sekalipun tidak bisa melebihi daripada kesepakatan. Karena kenapa? Bicara masalah perdata adalah privat. Waris itu adalah privat. Ketika mereka itu sudah bersepakat, meskipun secara hukum itu tidak adil, tapi mereka sudah bersepakat dan sudah diterima oleh semua pihak, maka itulah hukum yang paling tertinggi. Jadi jangan lagi ada, jadi misalnya gini, tadi pertanyaannya, apakah pengadilan? Jadi maksudnya kalau sudah disepakati secara adat, ya kan? Apakah sudah tidak bisa lagi melalui pengadilan? Secara adat itu adalah berarti sudah dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Ya, karena hukum adat itu dia punya putusan adalah kesepakatan, ya. Dan polisi, hakim, jaksa, ketika orang sudah pada bersepakat, maka tidak boleh terlibat, ya. Ya itu kira-kira. Mungkin nanti pertanyaannya untuk yang konsultasi Bapak bisa jelaskan secara singkat. Untuk lebih lengkapnya bisa nanti kita kasih tauin nomor telepon Pak Gun supaya menghubungi secara personal ya Pak. Ya. Gitu ya. Ini lanjut ke teman kita namanya Mirza. Izin bertanya, bagaimana kedudukan usaha dan jasa yang tidak berbadan hukum dalam membuat ikatan atau perjanjian kontrak? Jadi yang namanya usaha, ya itu kan ada dua hal, ya. Badan usaha itu badan usaha yang istilahnya berbadan hukum sama badan usaha yang tidak berbadan hukum. Jadi terhadap badan usaha yang tidak berbadan hukum itu adalah merupakan usaha, apakah itu memang layak untuk menjadi badan hukum atau tidak. Tetapi mereka membuat kesepakatan. Kesepakatan itu tidak wajib harus didasari dengan badan hukum.
Karena berbeda, dua hal yang berbeda. Badan usaha, badan hukum itu adalah untuk apa ini? Istilahnya legalitas dari badan usaha itu sendiri. Sedangkan kesepakatan, ya perjanjian itu adalah merupakan suatu produk yang bersifat privat. Kira-kira jelas ya? Iya Pak, mungkin nanti teman-teman yang kurang jelas bisa langsung menghubungi nomor telepon tapi di akhir live ya, karena ini ada pertanyaan yang cukup panjang Pak dari teman kita di live ini. Waduh, panjang sekali. Namanya Yusuf Siahaan. Siang Pak, saya mau bilang Bapak saya kena pukul oleh 35 orang kurang lebih, dan 2 wartawan dan HP dirampas dan dihancurkan oleh 35 orang tersebut. Dan Bapak saya kena samurai dan kena hajar, mukanya bengkak semua Pak, berdarah, jumlah korban ada 5 orang Pak. Dan sudah melapor ke Polres Pelawaan Riau dan sudah diperiksa semua saksi, namun pelaku belum juga ditahan. Laporan tersebut pada tanggal 15 Agustus sampai sekarang belum ditahan pelaku Pak. Dan pertanyaan berikutnya, Pak, Bapak saya melapor ke Polsek Pekanbaru, KTP-nya dipalsukan dan tanda tangan dipalsukan oleh pelaku, namun polisi tidak tahan. Laporan ini sudah hampir 1 tahun Pak, dan ada 15 laporan kurang lebih Pak. Kami laporkan orang yang sama baik di tingkat Polsek, Polda, Polres, namun belum ada juga tanggapan. Bahkan parahnya adik saya diancam pakai senjata api di Riau, namun ketika kami melapor ke Polsek bilang itu tidak melanggar hukum. Saksi lengkap dan polisi bilang kami tidak berhak juga memanggil. Dan kalau pelaku melaporkan saya terus ditahan dan ditangkap Pak. 8 unit kurang lebih mobil dari Polres Pelawaan menangkap kami, padahal pasal 351 ayat 1, tapi saya seperti teroris dibuatnya Pak. Bagaimana Pak tanggapannya itu?